Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Everybody know. Shalom, salam damai sejahtera saudaraku sekalian dimanapun kita berada. Apakah benar Yesus diangkat jadi Tuhan pada tahun 325, yaitu di Konsili Nisea, yaitu di Konstantinopel? Apakah benar teman-teman? Itulah merupakan argumentasi-argumentasi para polemikus-polemikus muslim seperti Bayi Haikal Hasan Donditan, yang seringkali mereka mengangkat tema-tema ini yang tidak berdasar teman-teman ya. Karena tahun 325 itu yaitu di Konsili Nisea, bukan Yesus dijadikan menjadi Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan. Kalau dijadikan menjadi Tuhan, maka itu beda persoalannya. Tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia. Kita melihat dari kitab Injil ya, sebelum tahun 325, semua murid-murid yang dekat hidup bersama dengan Yesus, mereka sendiri sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita mau melihat Konsili Nisea pada tahun 325 itu adalah untuk merumuskan kembali ya, sebagai berikut ya, yang kita mengerti dalam bahasa Indonesia seperti ini teman-teman. Ya, kami percaya akan satu Allah, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikannya. Ya, itulah merupakan rumusan yang pada saat itu seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja-gereja di dunia berkumpul di Konsili Nisea pada saat itu di tahun 325. Ini untuk mengesahkan kembali. Karena apa teman-teman? Kita melihat bahwa pada saat itu ada satu bidat yang dipelopori oleh Arius yang menganggap bahwa Yesus itu hanya serupa substansi Bapa. Selain menegaskan bahwa Yesus satu substansi dengan Bapa, konsili ini juga membahas penetapan perayaan Paskah, kebangkitan dan kenaikan Kristus. Ya, di dalam Alexandrian, jadi konsili ini digagas karena ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sebaliknya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat bahwa ini adalah muncul ajaran-ajaran sesat, muncul para bidat-bidat, sehingga para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gereja-gereja di seluruh dunia itu berkumpul untuk mengesahkan kembali, untuk diajarkan kembali kepada generasi ke generasi. Nah, itulah merupakan Konsili Nisea pada tahun 325. Jadi dinarasikan oleh Bayi Haikal Hasan ini memang menyesatkan teman-teman ya. Donditan ya, bahkan Ahmad Kainam, mereka sangat menyesatkan karena mereka memang tidak paham, hanya mereka membaca secara umum dan mereka melihat bahwa itulah orang-orang Kristen. Kelebihan orang-orang Kristen mengangkat Tuhan Yesus jadi Tuhan ya, atau Yesus dijadikan sebagai Tuhan. Kita melihat sendiri teman-teman ya, sebelum pada tahun 325 ya, misalnya kita melihat Polikarpus, uskup dari Smyrna, murid Rasul Yohanes, Ignatius ya, salah satu misalnya Irenaeus. Ini kita melihat bahwa ada bukti-bukti kontekstual ya, yang sangat kuat bahwa ketuhanan Yesus telah diakui dalam gereja mula-mula sebelum Konsili Nisea Konstantinopel pada tahun 325 ya. Sudah terjadi. Yesus disebut sebagai Tuhan itu bukan karena pada tahun itu saja, tetapi para murid-murid Yesus sudah mengatakan demikian sebelum tahun itu teman-teman. Oleh karena itu Konsili Nisea ini terjadi karena ada bidat, bukan diadakan dalam rangka menetapkan ketuhanan Yesus, tetapi adanya perdebatan, sesuatu yang sebenarnya sejak masa hidup Yesus sendiri sudah terjadi, tidak harus dianggap mendukung dugaan konspirasi ya, seperti yang dipopulerkan dan dibesar-besarkan oleh para polemikus-polemikus ini. Oleh karena itu teman-teman, saya cukup, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Ya, itulah teman-teman ya, merupakan pembelaan mereka, tapi pembelaan mereka ini tidak berdasar karena Konsili Nisea pada tahun 325 itu ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, meskipun apa yang mereka katakan bahwa itu adalah
pertemuan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia untuk menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan, Yesus tidak dijadikan atau tidak diangkat jadi Tuhan. Pada dasarnya Yesus adalah Tuhan, ya. Kalau Yesus dijadikan, ya, berarti persoalannya lain. Tetapi Yesus adalah Tuhan, ya. Para murid-murid Yesus sebelum tahun 325, mereka sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Shalom teman-teman, Tuhan memberkati.